Oke. Sekarang kita buka Obadya dan kita baca seperti biasa. Oke, karena ayatnya nggak ini juga ya, kita baca satu orang satu ayat dulu ya. Boleh ya. Dari Susu Amin masih oke. Susu Amin masih bisa? Masih sempat? Masih ya? Oh ya. Buka suaranya ya, Su ya, mute-nya. Oke. Oke, Susu 1, II, Ellen 2, lalu John, Angel, Cece, Melissa, Yongki, Lina, Sietli, Felix, Agus, Okta kayaknya agak susah kali ya. Cijeni, lalu Riko. Ya, nanti kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti ini aja 3 detik diam aja ya. Oke, boleh dimulai dari ayat 1, ayat 2, boleh Susu Amin sama IL. Ya, membuat tentang Edom. Ayat 1, penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat 2, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Ya, Oke. John. Ya. Keangkuhan hatimu telah mempercayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas, engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Oke, Siatri ayat 8. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawan, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Agus ayat 10. Bentar ya, Ji. Ayat 10 ya? Iya. Karena kekerasan terhadap saudara Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Oke, ya. Okta harusnya nggak bisa. Cijeni bisa? 3, 2, 1. Oke. Berarti nggak buka mikrofon ya. Berarti Riko ayat 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Iya, silakan Susu Amin, ayat 12. Ya, ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Yes. 13. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Amin. Ayat 14. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput,
dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. 15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Amin. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Amin. Amin. Ya, Yongki Lina. Oke. Like ya. Yongki Lina bisa ayat 18. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Ada tetapi kaum keturunan Yakub akan keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum dan makan habis seorang pun yang terlepas. Yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Amin. Orang-orang Israel yang diangkut dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Amin. Felix. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Amin. Oke. Amin. Oh, ini kalau nggak dijelaskan John, mungkin kita kadang-kadang bingung ya. Tapi kita sekarang udah kira-kira mengerti. Ya, tapi kita ambil waktu untuk secara pribadi kita datang lagi ke hadapan Tuhan ya untuk baca lagi dan kita benar-benar bisa sharing gitu ya apa yang kita dapatkan. Oke? Oke, amin. Oke, jadi kita bisa pertama, apakah ada ayat yang khusus kita berasa berbicara kepada kita, atau mungkin dari 4 poin yang tadi si John bagikan, ya kita merasa ada yang kita dapatkan. Ya, jadi baik untuk diri kita atau mungkin kita diperlakukan seperti itu mungkin gitu ya. Jadi apapun itu ya kita boleh sharing dan kita nanti terakhir akan ada waktu untuk berdoa. Oke, ada yang mau mulai dulu? Sebelum nanti, oh ya, Susu Amin, silakan Su. Ya, saya dapatkan di ayat 14 dan 15. Iya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu.
perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ya, saya dapatkan seperti Evangelis John itu antara Yakub dan Esau ya. Mereka itu memang dua bersaudara yang kembar ya. Tapi salah satunya itu terlalu pentingan materi makanannya. Jadi Tuhan menolaknya sebagai kaum yang bangsa yang seperti dikatakan di Edom ini ya. Dan juga Yakub ini dia memilih hak kesulungannya ya, dengan cara bagaimanapun dia menipu ya kakaknya Esau ini, sehingga si papanya ya Ishak itu percaya bahwa Yakub itu jadikan Esau, jadi hak kesulungannya ditipu sama Yakobnya. Jadi kesimpulannya kita harus belajar ya di dalam Obadya ini ya, bahwa setiap kita juga ya harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jangan seperti Esau tuh Tuhan tolak ya. Yang akhirnya juga menjadi dihabiskan Edom ini ya, karena kesombongannya ya. Dan saya lihat saya dengan keluarga saya itu saya 7 bersaudara ya. Perempuan. Awalnya masih kecil semua damai gitu ya, maksudnya nggak ada iri hati apa. Tapi setelah dewasa masing-masing udah berkeluarga, udah beda gitu. Jadi yang istilahnya yang lebih berhasil itu orang tua lebih pentingkan dia gitu. Jadi saling ini berlomba-lomba supaya berhasil gitu. Saya salah satunya kurang berhasil karena saya ada anak 4 ya dengan beban yang cukup berat. Jadi saya sih nggak katakan orang tuanya beda-beda kasih ya, pilih kasih. Tapi memang faktanya begitu. Jadi kita pilih kasih faktanya. Jadi saling ini istilahnya meremehkan. Tapi karena saya disertai Tuhan ya, sampai hari ini saya boleh katakan saya yang berhasil gitu. Yes. Saya baru mau bilang ya. Saya sanggup sekarang menyatukan adik-adik saya ini, kecuali yang udah meninggal satu yang paling bungsu ya, udah meninggal. Itulah yang saya mau sharingkan. Ya. Hanpang Su, iya tadi Susu bilang kurang berhasil, enggak, Susu sangat berhasil. Ya mereka pasti meneteskan air liur melihat Susu gitu ya, ngeri banget. Iya, tapi ini ini juga ya refleksi yang bagus buat kita. Iya, oke. Sisi So Amin. Oke, yang lain dong, yang lain, ayo sambung menyambung. Cici. Ya, ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang terluput dan gunung-gunung ini akan menjadi tempat kudus. Yang pertama bagi aku terhadap jiwa-jiwa ini gitu ya, misalnya kayak Papa, Cusin, Cusuheng, terus orang-orang yang aku ajak ke Komsel gitu ya, nggak tahu mau aku apain gitu loh, bener-bener sudah dimasukkan gitu, terus aku bingung mau diapain sih Tuhan untuk disadarkan, nggak tahu mau pakai strategi apa lagi gitu. Tapi aku pas baca ini aku merasa oh ya. Tuhan tuh janji gitu. Jadi aku sebutkan aja tuh, tetapi di Gunung Sion akan ada Papa yang terluput, akan ada Cusu yang terluput. Satu-satu aku sebutin nama mereka, bahwa mereka tuh terluput akhirnya dari kebinasaan gitu. Jangan sampai terlambat. Terus yang kedua, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pulau tanah miliknya gitu ya. Ya kayak kita di kerjaan di Viva Casa gitu. Maksudnya aku tahu Tuhan tuh kasih Viva Casa tuh mimpi yang besar gitu ya.
Cuma aku bingung gitu loh. Maksudnya dari titik sekarang ini sampai ke sana itu gimana caranya? Kayaknya jalannya mau gimana sih? Maksudnya kita bingung, kita harus mengusahakan cara gimana. Secara aku sadar banget kita tuh terbatas banget kemampuannya. Gimana caranya Tuhan? Tapi Tuhan tuh bilang, tenang aja, kaum keturunanmu akan memiliki tanah milikmu gitu. Jadi tanah yang dia dijanjikan itu tuh pasti jadi milik kamu. Nanti caranya aku atur aja udah gitu. Jadi aku rasa ayat ini benar-benar buat aku kayak 17 ini gitu. Oh, wow. Kalau gitu diklaimkan terus, dicatat kalau bisa. Iya. Dan digambar. Oke. Jangan lupa. Oke. Cicie. Thank you, Cicie. Oke. Yang lain dong. Felix kayaknya udah buka mikrofon. Iya, silakan. Ya, jadi salah satu faktor kenapa keturunan Edom ini bisa seperti ini itu seperti kita, yaitu kita harus hati-hati dalam memilih lingkungan yang benar ya. Di ayat 7 kan ditulis, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh teman sekutumu. Engkau diberdayakan, digalakkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Jadi pada dasarnya sebenarnya kasihan ya. Ada teman sebenarnya mereka ini, tapi mereka tuh juga dimanfaatkan. Itu karena juga pasti karena lingkungan yang salah yang mereka pilih gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga di dalam zona lingkungan yang salah dengan teman yang salah, itu aja. Benar. Wah, luar biasa. Ada siapa ini? Oke. Ya betul banget. Iya ya. Kasihan ya sebenarnya dia ya. Makanya kalau kita menyimpan kepahitan, kita akan memahitkan orang lain ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Good. Thank you, Felix. Oke, yang lain dong. Next. Oke. Oke, mesti saya panggil namanya? Syadli. Syadli. Nah, ada request Syadli. Ada request. Silakan. Lagi sakit perut jadi nggak terlalu mudeng. Cuman lagi sakit perut. Iya, tadi kayak dengerin tapi nggak terlalu mudeng gitu. Tapi di ayat 5 kayaknya Tuhan ngomong, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Ya kecurian ya, kalau soal kecurian maksudnya apa aja gitu. Satu keadaan yang benar-benar habis gitu. Mungkin kayak juga yang aku alamin kayak belakangan ini, hari-hari ini, kayak kecurian habis gitu, benar-benar balik untuk kayak segi api gitu, balik on fire tuh kayak benar-benar nggak mudah. Butuh ini lagi gitu, mulai lagi gitu. Jadi kenapa bisa kecurian gitu? Pasti ada ininya kan, ada sebabnya gitu. Jadi aku lagi coba renungin sih. Oke. Good. Hawa. Ya. Cayo Syadli. Cayo. Sumber api dari Tuhan sendiri ya. Cayo ya. Cayo. Oke. Good. Oke. Mungkin Melisa boleh, Mel? Aku makan kenyang sampai nggak tahu mau sharing yang mana. Oh ya, gue pikir lu lagi makan dong aku bilang. Oke, silakan. Nggak apa-apa, sharing aja yang itu. Kayaknya aku dapet yang 4 sih. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau gitu. Tadi pagi baru baca sharingan yang Angel gitu, yang kelewat gitu, yang tanggal 10. Yang Amos 8-9 sama gitu, persis sama yang Mazmur 139 8 ayat 12 gitu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana gitu. Aku merasa ini kok sama lagi gitu. Terus jadinya kayak benar-benar there is nothing hidden from him gitu. Nggak ada. Mungkin kita kadang merasa Tuhan kok diem aja gitu. Kita kadang ngerasa Tuhan nggak melakukan sesuatu ya untuk kita. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu pun yang tersembunyi buat Tuhan, dan Tuhan terus bekerja sih. Aku dapet itu sih. Betul banget. Amin. Tambahin sedikit boleh dari Melisa itu? Iya, boleh. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali gitu ya. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita bilang, Tuhan bahwa aku terbang tinggi bagi Raja Wali. Mungkin si Edom ini merasa, yes, aku lagi terbang tinggi bagi Raja Wali, Tuhan yang pasti ngangkat gue gitu. Jadi kegeeran sendiri gitu. Maksudnya dia pikir dia terbang tinggi karena seperti burung Raja Wali gara-gara Tuhan yang angkat. Padahal mungkin ya itulah,
sebenarnya Tuhan bilang, hah siapa itu lu kira lu terbang tinggi bagi burung Raja Wali kali. Sebenarnya bukan, saya ya kayak aku dulu begitu, aku merasa wah Tuhan ini perkenanan Tuhan ini, mungkin bukan pakai istilah perkenanan Tuhan waktu zaman dulu tuh, Tuhan tuh baik banget sama aku tuh disayang aku ini, makanya aku dapat semuanya gitu loh. Padahal mungkin Tuhan lihat, ya ampun nak bukan itu, bukan aku yang mengangkat engkau kira kau sombong sendiri aja gitu, GR sendiri. Amin. Jadi kesimpulan hari ini judulnya jangan GR gitu ya. Jangan GR dan perhatikan lingkungan. Iya, jadi kalau yang Yesaya 43 itu kan kita akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, ya sayapnya Tuhan ya. Kalau dia ini terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya sendiri. Jadi burung Raja Wali pada sayapnya Tuhan, bukan sayapnya Tuhan gitu ya. Jadi memang benar-benar kita mesti tahu sampai dimanapun kita hari ini, yaitu semua adalah kasih karunia Tuhan buat kita, ya kasih karunia buat kita. Dan aku merasa aku menyambungkan gitu ya tadi dengan yang si Felix ngomong. Nah, bagaimana karena kan kita nih manusia yang rapuh ya, maksudnya kita mudah untuk sombong, mungkin kita mudah untuk merasa wow, aku ternyata hebat ya, aku ternyata bisa ya. Nah, aku merasa lingkungan itu penting gitu loh. Lingkungan itu penting gitu loh. Jadi lingkungan ini kita bisa melihat ada orang yang mungkin sedang kesusahan ya. Dan sedang kesusahan kita akan membuat wah, pertama kita jadi bersyukur gitu ya, maksudnya bersyukur, wah Tuhan terima kasih kau menjaga aku, dan kita juga akan didorong Tuhan untuk menolong gitu ya, menolong untuk sharing gitu ya, untuk sharing gitu apa yang kita bisa sharing gitu loh. Jadi itu akan menjaga kita ya tetap di satu posisi tertentu ya, jadi nggak sampai terlalu GR gitu ya, dan juga nggak sampai terlalu jatuh. Jadi buat teman-teman kita juga yang saat ini merasa aduh gue itu bukan burung Raja Wali itu ya, gue tuh ayam gitu misalnya ya, gue tuh ayam yang cuma bisa di lantai gitu. Tapi karena kita di lingkungan yang tepat, kita akan melihat, oh iya ya Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan ajaib di diri temanku, saudaraku. Tuhan aku juga rindu seperti itu gitu. Jadi itu kita saling membangun satu sama lain. Amin. Oke. Yang lain boleh, mungkin Agus. Oke. Kalau aku dapat di ayat 12 sih. Iya. Ayo, jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk saling merangkul, saling tolong menolong, karena sifat ajaran Tuhan itu saling mengasihi. Betul. Sebab itu di sini juga di ayat 14 sampai 15 itu apa yang kita kayak tabur tuai ya, Ci. Apa yang kita tabur nanti itu yang akan kita tuai gitu, Ci. Iya. Betul. Jadi kita mesti berhati-hati dengan apapun yang kita pilih ya, apapun yang kita kerjakan. Hanhao, saling tolong menolong, bagus banget. Oke, apalagi zaman-zaman sekarang ya, penting banget. Iya, jadi kalau pesan makanan antara kita aja. Ya, oke. Gue selalu merasa kayak pengen bikin ada platform, udahlah saling pesen-pesen gitu ya. Oke. Rico mungkin? Nggak ada, Ci. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Yongki, Lina. Yang ayat 19 doang, teman, kayak sederhana sih. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikian akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ingatlah hari Tuhan tuh janji Tuhan yang pasti tergenap itu. Iya, betul. Itu aja sih. Saya lihat hari Tuhan. Oke. How? Ya. Hari Tuhan pasti datang. Ya. Amin. Saya dapatnya itu adalah di Sion. Seperti Angel bilang tadi, lingkungan kita ya. Dan aku merasa kita perlu punya lingkungan di Sion gitu loh. Sion itu Tuhan, gitu. Tempat Tuhan, gunung kudusnya Tuhan. Iya. Di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Iya. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Iya. Jadi aku merasa
di dalam Tuhan lah kita bisa terluput gitu loh dalam gunung Sion itu. Ya, amin. Amin. Yes. Jadi lingkungan seperti apa? Yaitu lingkungan di Gunung Sion gitu ya, lingkungan di Gunung Sion. Oke? Oh, oke. Ada lagi tambahan? Kalau nggak ada, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa, yuk. Kita berdoa aja deh. Tuhan, terima kasih. Mari pertama-tama kita datang ke hadapan Dia. Kita bersyukur sampai detik ini Tuhan tetap membawa kita di Gunung Sion yang kudus. Di mana Tuhan sudah siapkan orang-orang yang mungkin yang di Gunung Sion ini bukan memperdaya kita, tetapi sebaliknya bisa menolong kita. Amin. Dan Tuhan juga sediakan orang-orang yang bisa kita tolong. Bukan cuma secara materi pertolongan itu, tapi perhatian, satu doa, satu rasa simpati, itu semua manusia butuhkan. Kita punya satu perasaan, kita punya satu kebutuhan untuk dibutuhkan. Kita juga punya satu kebutuhan untuk ditolong. Mari teman-teman kita berdoa, kita bersyukur buat lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita. Buat sel group kita, buat gereja kita, buat setiap firman Tuhan yang Tuhan bagikan buat kita. Khususnya di hari Jumat ini kita bersyukur ada lingkungan sarapan rohani ini, sehingga sungguh kita semua boleh kembali datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita sebelum weekend. Kita boleh dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan kita bersyukur. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karena sungguh di mana tempat kami jatuh, Tuhan Kau mau bangkitkan kami kembali. Di mana Tuhan kami merasa Tuhan kami tidak sanggup lagi, disitulah Tuhan Engkau mencari kami. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Tuhan, dimanapun posisi kami, baik Tuhan di atas gunung, di bawah lembah, Tuhan di dalam lembah yang gelap, Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Terima kasih kami berdoa pada hari ini, Bapak, kami bersyukur Tuhan buat lingkungan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita juga berdoa. Kita berdoa agar sungguh Tuhan berikan kita juga kepekaan kepada setiap orang-orang yang saat ini ada di kiri kanan kita dan juga di dalam lingkungan kita. Mungkin Angel tadi terpikir juga, misalnya sebagai mungkin seorang ketua wilayah atau ketua sel group, tidak dipungkiri. Kadang-kadang kita bisa saling membandingkan mungkin di dalam jumlah, di dalam orang-orang yang kita punya atau pekerja-pekerja yang Tuhan berikan buat kita. Kita saling membandingkan, apalagi di dalam rumah Tuhan. Seringkali kadang-kadang ada perselisihan dan perpecahan, bahkan ada persaingan-persaingan yang Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka. Mari kita berdoa agar sungguh Tuhan pilih hati kita. Kalau sungguh masih ada persaingan itu, masih ada perasaan tidak suka atau perasaan berbahagia mungkin atas kemalangan orang lain. Mungkin itu hanya sedikit, tapi itu pernah muncul dalam hati kita. Mari kita berdoa agar sungguh Tuhan sekali lagi menilik hati kita dan mengembalikan hati kita kepada hati yang benar. Sehingga seperti tadi Yongki bilang, jangan sampai hari Tuhan yang kita nggak tahu kapan itu datang. Kita masih punya hati seperti itu. Mari kita sama-sama buka suara, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Oh yes Tuhan, karena Bapak Tuhan, sungguh kami berdoa Tuhan, ampuni ya Tuhan, sungguh gereja Tuhan, ampuni anak-anakmu Tuhan, kalau kami Tuhan masih saling melihat, kalau kami saling membandingkan, oh orang itu sedang jatuh, oh orang itu sedang gagal, Tuhan kami merasa Tuhan kami happy, kami merasa Tuhan kami senang, kami merasa Tuhan kami merasa yes, akhirnya Tuhan bela kami, Tuhan kami berdoa Tuhan kami terjauhan rombongan kami, kalau kami merasa mengasihi oh itu sebenarnya Bapak adalah tangan Tuhan adalah mereka kami melihat dari kejauhan. Tuhan perbaiki hati ini untuk tidak mungkin kesibukan kami menjauh, tapi Bapak Kau dekatkan kami lagi, panggil kami itu, kita membuat kami sombong, kita membuat kami merasa hebat, kita membuat kami merasa eksklusif. Kami berdoa ya Tuhan, ampuni Tuhan kesalahan. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan Yesus. Angel ingat firman Tuhan, jangan sampai kita melihat
selumbar. Kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita nggak melihat ada balok di mata kita. Mari kita berdoa agar sungguh seminggu ke depan ini, sebelum kita bertemu lagi di Jumat yang depan, kita minta sungguh ada satu kepekaan yang tinggi pada kita untuk terhadap setiap kesombongan dalam bentuk apapun itu juga di dalam hati kita. Dan mari kita berdoa agar sungguh juga kita bisa membagikan sharing ini kepada orang-orang yang kita tahu mungkin mereka sedang bergumul dalam hal ini. Mungkin ada orang-orang yang memperdaya orang yang kita kenal ini. Tapi kita mesti hati-hati. Mungkin dia merasa dia adalah victim, adalah korban. Tapi ternyata korban ini juga bisa membuat orang lain menjadi korban. Mari kita minta sama Tuhan. Sehingga kita hari ini, firman ini nggak cuma berhenti di tempat kita, nggak cuma kita terima kita sendiri, tapi kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita sama-sama buka suara. Oh yes, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan buat kami melihat dan apa yang kami dapatkan hari ini, orang-orang yang butuh firman, dan orang-orang yang butuh Tuhan waspada akan hal ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak ada bersama-sama dengan kami hari ini. Dan hari ini Bapak kami berdoa. Berikan kami Tuhan kerendahan hati yang sederhana. Berikan kami sungguh ya Bapak. Tuhan bukan oleh berkah ya Bapak. Atas setiap ya Tuhan sungguh Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Dan kami tetap terjaga untuk tidak sombong. Dan bagaimana caranya? Yaitu Tuhan dengan kami membagikan apa yang kami dapatkan hari ini. Kami nggak makan sendiri. Kami nggak kenyang sendiri Tuhan. Tapi kami membagikan kepada orang-orang yang sedang lapar, yang sedang nggak tahu di mana cari makan. Kami berdoa, Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap ya Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Bapak di masa-masa Tuhan di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami berdoa agar sungguh Tuhan semakin kami dibawa Tuhan untuk Tuhan kembali mendalami dan mengenal firman-Mu. Kami bawa kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga sungguh Tuhan kami tidak berjalan dalam kebenaran kami sendiri. Tapi kami boleh ya Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu sekali lagi. Terima kasih kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, bawa kami Tuhan. Sungguh Tuhan di dalam hadirat-Mu. Saya rindu ya kita masih ada sedikit waktu. Kita pakai sekali lagi lagu ini. Kita katakan your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Katakan your presence. Your presence is heaven to me. We need your presence. We need your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Sekali lagi, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh yes Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapak. Saya boleh minta Cece boleh tutup doa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau selalu menggunakan banyak cara Tuhan untuk menegur kami, mengingatkan kami. Tapi Tuhan, Kau juga Tuhan punya banyak cara untuk Tuhan mengencourage kami Tuhan. Aku percaya setiap minggu demi minggu melalui sarapan rohani pagi setiap Jumat, Tuhan Kau melengkapi setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan yang merasa kehilangan, kecurian seperti Syadli, dikenyangkan, dibukakan matanya bahwa dia tidak kecurian banyak, dia tidak kecurian apa-apa karena yang punya berkat, yang punya kasih masih bersama dia. Tuhan, bagi orang-orang yang mungkin merasa lagi di atas angin, Engkau mengingatkan melalui sharing hari ini, anakku tetaplah rendah hati. Bagi setiap orang Tuhan yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan dan marketplace-nya, melalui khotbah hari ini Tuhan, Engkau membagikan seperti tanah-tanah orang-orang tanah Negeb. Mereka akan mendapatkan porsi dengan berkat yang cuma-cuma, yang diambil dari orang lain yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan, terima kasih melalui sarapan rohani pagi hari ini. Tegakkan kembali Tuhan bahu yang sudah turun. Tuhan, angkat kembali kepala kami tinggi. Bahwa kami tahu kami adalah anak-anak yang terpilih. Kami adalah anak-anak yang diberkati.
Kami adalah anak-anak yang disayang oleh Engkau. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat John dan Cacia. Segala Tuhan yang mereka lakukan untuk kami. Kami percaya Tuhan Kau mengembalikan berkali lipat. Lengkapi dan cukupkan kebutuhan mereka ya Bapak. Sering mereka memberi. Seperti firman berkata, barang siapa memberi berkat akan diberi kelimpahan. Kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan. Kau berikan kelimpahan buat mereka. Segala yang mereka butuhkan, Engkau yang cukupkan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sisi doanya Sisi. Oke. Bye. Oke, kita foto dulu yuk. Foto dulu. Ya. Sus Amin ya foto. Oke. Maxi udah bangun. Halo Maxi. Oke. Ci Jenny bisa buka nggak videonya? Saya kasih waktu 3 detik, Ci. 3, 2, 1. Oh, Ci Jenny malu-malu. Oke. Ya udah kita foto ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Halo Okta juga. Yes. Oke. Cayo buat sel grupnya hari ini dimanapun kita berada. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Oke. Ya, bye-bye. Bye-bye.